Oke teman-teman, memasuki part terakhir dari anime Nanbaka. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan like video ini agar aku semangat untuk upload video berikutnya. Oke, part terakhir anime Nanbaka, kita mulai. Atau menyerang Saitaro. Di ruang Hajime, Hajime berhasil menghentikan serangan Yamato dan bertanya kenapa Yamato melakukan itu. Namun Yamato tidak menjawab dan lanjut menyerang. Namun Hajime juga menyerang balik. Di sisi lain, Jugo telah babak belur oleh perbuatan Rock. Lalu Rock menggeret Jugo dan menghantamkan wajah Jugo ke tembok. Kembali ke Hajime. Di sana Saitaro dihajar oleh Yamato dengan kerasnya. Kembali ke Jugo. Di sana Jugo menyadari ada yang berubah pada Rock. Di penjara, Yuno bertanya pada mereka apa yang mereka lakukan. Rock yang melihat Yuno mencoba mendekati Yuno, namun Jugo mencoba menghentikannya. Tapi Rock terus menyerang Jugo. Yuno menyuruh Jugo untuk membukakan pintu penjaranya. Tapi Jugo terus mencoba melindungi teman-temannya. Saat Jugo diserang lagi, Jugo diselamatkan oleh si ninja. Di sana Tsukumo terlihat seperti mendapatkan serangan juga. Tsukumo mengatakan kepada Jugo kalau Tsukumo melihat Rock dan Yamato pulang dengan keadaan terdiam. Disitulah Tsukumo mengikuti mereka. Tsukumo menyadari kalau Yamato juga seperti itu. Tak lama kemudian, Rock kembali menyerang, namun Tsukumo menumbangkan Rock. Saat Rock berdiri lagi, Yuno melihat sesuatu yang menempel di belakang kepala Rock. Kemudian Tsukumo mencoba mengambil benda itu. Namun Rock dengan sigapnya langsung menangkap Tsukumo dan membantingnya. Tentu saja bantingan itu sangat kuat. Lalu Rock berbalik ke arah Jugo dan mulai ingin menyerang. Namun serangan itu berhenti lalu Rock tumbang. Ternyata Tsukumo berhasil mengambil benda yang ada pada Rock. Ternyata benda itu adalah sebuah jimat. Di sisi lain, Hajime juga telah mencabut jimat Yamato. Di tempat lain di gedung 5, Goku kehilangan jimat di lacinya. Lalu Tsukumo dan Jugo dirawat di rumah sakit penjara. Yuno bertanya jimat apa itu. Tsukumo mengetahui kalau jimat itu dari gedung 5 karena Tsukumo pernah melihat jimat itu dan cara menggunakannya. Tsukumo juga mengatakan sepertinya gedung 5 lah yang menangani pengguna jimat untuk para pengguna Chi. Contohnya Upa yang bisa menggunakan Qigong. Jimat itu bisa menekan dan mengendalikan kekuatannya. Ada orang lain yang mengendalikan mereka. Di tempat lain, Hajime bertanya kepada Mitsuba tentang jimat itu. Namun Mitsuba menyuruh Hajime bertanya langsung kepada Goku. Di penjara, Yuno meminta kepada Hajime untuk membawa mereka juga untuk pergi ke gedung 5. Namun Hajime menolak. Lalu Yuno mengeluarkan kata-kata bujukan yang membuat Hajime terpaksa membawa mereka juga. Lalu berangkatlah mereka. Sesampainya di sana, Hajime terkena jebakan jeruji besi dan tangan serta kaki Hajime juga diborgol. Dan itu membuat Yuno dan Nico tertawa terbahak-bahak. Namun ingat, karma itu ada. Nico, Yuno, dan Jugo terkena jebakan yang membuat mereka jatuh ke bawah. Kemudian datang seorang penjaga yang bernama Inori. Inori mengatakan, kau tertangkap dengan mudah. Berpindah ke Jugo dan kawan-kawan yang baru mendarat tepat di penjara Liang dan Upa. Di sana Liang dan Upa juga terjebak. Dan di penjara di sana, penjara tersebut terletak di bawah tanah. Lalu Yuno mengatakan tujuan mereka datang ke gedung 5. Upa menyuruh mereka semua untuk diam karena dia mendengar sesuatu.
Itu adalah boneka penjaga untuk tahanan bawah tanah gedung 5. Kemudian berpindah ke Hajime yang diborgol dan dibawa oleh Inori. Inori mengatakan kalau borgol yang ada pada Hajime, kalau patah atau rusak, borgol tersebut akan meledak. Kemudian Hajime dipenjara oleh Inori. Dan di sana juga terdapat Goku yang dipenjara dan telah babak belur. Apa sih yang sebenarnya terjadi kepada mereka? Kita akan mengetahuinya nanti. Di sisi lain, Upa menceritakan situasi saat ini, yang mana Inori menjebak mereka semua karena untuk melepaskan tahanan yang bernama Enki Samon. Enki Samon dulunya penjaga gedung 5. Dia adalah kakaknya Goku. Dia ditahan karena telah membunuh seorang tahanan di gedung 5. Karena merasa takut, Yuno mengusulkan untuk segera kabur. Namun saat mereka akan kabur, Nico kehilangan tas obatnya. Terpaksa mereka mencari tas itu terlebih dahulu. Lalu Yuno bertanya, kemana teman mereka satunya lagi? Lalu Upa mengatakan dengan ekspresi marah, siapa yang peduli dengan si pemalas? Berpindah ke Inori yang telah berangkat entah kemana bersama Enki. Dan di sana juga terdapat Hozuki dan kawan Liang yaitu Ki. Ternyata Ki berpihak kepada Inori. Kemudian cerita flashback kepada Goku yang sebelum dipenjara. Saat itu Goku tengah mencari jimatnya yang hilang. Tak lama kemudian, datang seorang penjaga yang telah babak belur dan berkata kalau tahanan bernomor 5900 atau Enki telah kabur. Penjaga itu berusaha untuk melapor, namun ada seseorang yang merusak sistem komunikasi mereka. Kemudian Goku berangkat untuk menangkap Enki. Namun si penjaga berkata kalau ada 3 penjaga yang ikut bersamanya, yaitu Ruka Gojo, lalu mantan organisasi assassin tahanan nomor 8 dan Inori. Setelah mendengar itu, Goku tetap akan menangkap Enki. Lalu berangkatlah Goku. Saat di belakang gedung, Goku bertemu dengan Gojo yang sedang berenang. Di sana dia juga bertemu dengan kakaknya yaitu Enki. Tanpa pikir panjang, Enki langsung menyerang Goku. Lalu terjadi perdebatan di sana. Kemudian datang Inori yang membawa Liang dan Upa. Dari situlah Goku dipenjara. Berpindah ke Jugo dan yang lain yang sudah setengah perjalanan. Di sana juga melihat nickname Hajime yang terjatuh. Yuno mengusulkan ke mereka kalau Hajime pasti ada di sana. Lalu Yuno mengatakan kalau mereka tidak akan naik ke atas terlebih dahulu, karena di atas pasti banyak penjaga yang menjaga pintu keluar. Yuno mengusulkan untuk mencari Hajime terlebih dahulu untuk kabur bersama. Lalu berangkatlah mereka. Namun saat berjalan, mereka melihat Trios dan Honai yang dipenjara di sana. Lalu mereka melepaskan Honai dan Trios. Kemudian mereka berangkat bersama. Di perjalanan mereka telah membunuh beberapa boneka penjaga. Namun datang lebih banyak boneka penjaga dan membuat mereka memutuskan untuk kabur terlebih dahulu. Kemudian mereka masuk sebuah ruangan. Ruangan tersebut merupakan ruang penyimpanan dokumen terlarang yang pernah dipakai oleh Enki. Di sana juga melihat sebuah kotak misterius dan saat dibuka terdapat dokumen para tahanan. Kebanyakan isinya tentang penjahat kejam, divonis, terpidana mati sampai yang kabur. Lalu saat Jugo melihat lembar berikutnya, Jugo terkejut. Di sisi lain, Enki mencari seseorang di antara rombongan Jugo yang saat terjatuh tadi. Lalu Enki mengingat masa lalunya yang mana tangannya ditebas oleh seseorang yang dianggap seperti monster. Pria itu mirip sekali dengan Jugo. Apakah itu beneran Jugo? Kita akan tahu nanti. Berpindah ke Jugo yang ternyata dia melihat dokumen tentang dirinya yang tertulis sebagai manusia percobaan. Jugo pun kebingungan. Tiba-tiba Yuno datang. Lalu Jugo berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah merasa aman, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Di jalan juga mencoba untuk menyembunyikan hal itu dari teman-temannya. Tibalah mereka di tangga menuju tingkat kedua. Liang mengatakan kepada mereka untuk berhati-hati. Namun tiba-tiba Liang mendapatkan serangan. Serangan tersebut dari seorang penjaga yang sudah diletak jimat tepat di jidatnya. Jimat yang terletak pada penjaga bernama jimat penyerang. Jimat itu adalah jimat terlarang yang membuat pemakainya untuk bertarung dan memaksa tubuhnya untuk bergerak. Lalu Liang maju untuk melawan si penjaga. Kemudian Upa datang membantu si Liang. Lalu Liang menyuruh Jugo membuka pintunya. Kemudian Upa menyuruh Jugo dan yang lain untuk kabur terlebih dahulu. Mereka semua pun kaget. Liang dan Upa akan menyusul kalau mereka dapat mengalahkan si penjaga. Lalu berangkatlah mereka.
Saat tengah menuruni tangga, Liang menutup pintu keluar mereka. Hal itu membuat Jugo dan yang lain kaget. Yuno bertanya, kalau pintu itu ditutup, kalian tidak akan bisa menyusul mereka. Kemudian Liang menyuruh Jugo untuk menyelamatkan para penjaga yang sedang dipenjara dan diborgol, karena Jugo dapat melepaskan borgol yang berbahaya itu. Kemudian Upa meruntuhkan bangunan di dekat pintu yang membuat pintu itu tertutup oleh reruntuhan. Di sisi lain, Liang dan Upa sudah kewalahan melawan si penjaga. Dan tiba-tiba datang bala bantuan di pihak si penjaga. Hal itu membuat Liang dan Upa terkejut. Namun Liang tak gentar dan Liang langsung menyerang. Serangan Liang dapat menumbangkan si penjaga. Lalu giliran Upa menyerang si babi. Namun tiba-tiba Nico datang ke tempat Liang dan Upa berada. Tentu saja hal itu membuat mereka kaget. Nico di sana dengan alasan dia ingin melihat Upa berantem dari jarak dekat. Di sini Nico menganggap Upa sebagai gurunya. Tak lama kemudian si babi bangkit dan langsung menyerang. Liang dan Upa menyerang si babi. Namun si babi mengeluarkan racun untuk melumpuhkan mereka. Si babi mengatakan kalau racun tersebut dibuat oleh rekan mereka yaitu Ki. Yang membuat Ki bekerja sama dengan para penjaga adalah ulah si topeng babi. Lalu si babi menyerang Upa dan Lian yang sudah tidak berdaya. Namun serangan si babi atau si buta aja lah ya, dihentikan oleh Nico. Kemudian si buta melemparkan Nico sebuah jarum beracun yang dapat membunuh Nico. Namun jarum beracun itu tidak berpengaruh kepada Nico, karena Nico kebal terhadap hal-hal semacam itu. Lalu Nico menyerang balik. Namun si buta dapat memojokkan Nico. Belum selesai melawan si buta, si penjaga bangkit kembali dan menyerang menggunakan Qigong. Lalu Nico bangkit dan menyerang. Namun si buta menyekik Nico hingga Nico tidak dapat bernapas. Akhirnya Nico lemas dan mulai seperti mati. Namun tiba-tiba Nico seperti berubah dan seperti kerasukan sesuatu. Di tempat lain, Jugo dan yang lain sudah menyadari kalau Nico tidak ada bersama mereka. Ditambah Nico tidak membawa kotak obatnya. Yuno mengatakan kalau Nico tidak meminum obatnya, dia akan lepas kendali. Kembali ke Nico yang mulai menggila dan mencari obat. Nico diserang oleh si buta. Namun serangan si buta tidak mempan bagi Nico. Si penjaga juga ikut menyerang Nico. Namun serangan si penjaga juga dikembalikan oleh Nico. Saat si buta terbangun, Nico menyerang dengan cara menggigit si buta. Dan di sisi lain, Upa dan Liang berhasil membakar jimat yang ada pada si penjaga. Kembali ke Nico yang masih menggila. Tak lama kemudian Ki muncul di sana dengan mengatakan kondisi Nico saat ini dan Ki akan menghadapi Nico yang menggila. Ki melawan dengan menyuntikkan obat penenang pada Nico. Karena Nico telah tumbang, si buta berencana ingin langsung menyerang Upa dan Liang. Namun Ki menyuntikkan sesuatu yang dapat menghentikan syaraf si buta atau Hachiman. Hachiman ini namanya ya teman-teman ya. Kemudian Ki ditampol dengan kerasnya oleh Hachiman. Saat Ki ingin diinjak, Upa dan Liang datang menolong. Di sana Upa dan Liang sempat memarahi Ki. Namun pada akhirnya mereka pun berbaikan. Tak lama kemudian Nico terbangun, begitu juga dengan Hachiman. Lalu terjadilah pertarungan di sana.
おいおい。何言って。毒にも薬にも種類があるように。話をし。何か。傷として体内に入れなくたってもっと手軽にできるんだぜ。俺が自分の首を。ちょっとした調合で脳も神経も筋肉だって自由にできるんだぜ。それは直接手を下さないってよ。殺したのか。いや、気絶した。Pada akhirnya Hachiman pun tumbang, namun Ki hanya membuatnya tertidur. Kemudian Nico dan yang lain berangkat untuk menyusul Jugo dan yang lain. Di tempat lain, Yuno memberontak untuk menjemput Nico, namun dia dihadang oleh teman-temannya. Lalu tiba-tiba mereka kedatangan ombak yang membuat mereka terhempas. Ketika ombak tersebut membasahi dinding yang ada di sana, Trios merasakan kalau ada ruangan di dekat mereka. Saat dicari, Trios pun menemukannya. Itu adalah ruangan tempat boneka penjaga dikelola. Lalu Trios mencoba mengotak-atik isi di dalam boneka penjaga itu untuk mencari kelemahan mereka. Yuno, Honai, dan Jugo keluar dari ruangan itu untuk memeriksa keadaan di luar. Saat beberapa langkah, mereka bertemu dengan Goju. Di sana Gojo juga ditemani dua penjaga yang sudah dipasangkan jimat. Kemudian dua penjaga itu menyerang. Lalu Yuno dan yang lain melarikan diri. Di sana Gojo bertemu dengan Mitsuba. Di sana Mitsuba menghasut Gojo untuk melepaskannya dengan iming-iming alat kosmetik. Lalu Shin berpindah ke Yuno dan yang lain yang masih dikejar. Kemudian Trios datang dengan menembak dua penjaga menggunakan RPG. Trios mendapatkan benda itu dari ruang boneka penjaga tadi dan beberapa senjata lainnya. Lalu Trios membakar ke arah dua penjaga. Lalu mereka melanjutkan pelarian. Di sana Jugo ditangkap oleh Gojo. Gojo menangkap Jugo karena dia tahu kalau Jugo dapat membuka semua jenis kunci penjara. Kalau Jugo tidak ada, Yuno dan yang lain pasti tidak bisa membuka pintu gerbang atau pintu penjara. Melihat itu, Honai sangat marah. Tiba-tiba dari belakang, Trios memukul kepala Gojo yang membuat Jugo terlepas. Kemudian Honai menyuruh mereka pergi duluan karena Honai akan melawan Gojo. Namun belum sempat pergi, mereka mendapatkan serangan. Lalu Yuno menggeret Jugo untuk kabur. Namun dua penjaga dan Gojo juga ada di depan mereka dan menyerang Jugo. Kekuatan Gojo ialah dapat bersatu dengan air. Saat Jugo ingin diserang lagi, Yuno mencoba untuk menolong. Namun Yuno dicegat oleh salah satu penjaga dan Gojo. Karena merasa Yuno mengganggu, Gojo ingin membunuh Yuno. Lalu Honai mematahkan mata pisau Gojo. Lalu Honai menarik Yuno dan Jugo menjauh. Yuno pun kebingungan kenapa mereka merasa seperti ditarik oleh tali. Ternyata Honai memasang sebuah jarum dan kawat di sebuah peluru, lalu melemparkan ke dinding atau ke sekitarnya. Saat ini Honai berhasil memasang benangnya kepada Gojo. Kemudian Trios meledakkan genangan air yang terdapat Gojo. Gojo pun kaget. Saat Gojo ingin ditangkap, dia dapat meloloskan diri. Lalu dua penjaga bangun dan langsung menyerang. Terjadi pertarungan taktik di sana.
Di sana walaupun Gojo sudah tertangkap dan terkena ledakan, namun dia tetap bisa meloloskan diri. Lalu Gojo menyerang balik. Tetapi mereka masih selamat karena Honai. Lalu Gojo kembali menyerang. Lalu Trios menyuruh Jugo dan Yuno untuk pergi terlebih dahulu. Kemudian Gojo kembali menyerang dengan kekuatan besarnya. Namun siapa sangka Jugo menangkis serangan Gojo. Gojo yang melihat wujud Jugo, dia menyadari kalau Jugo yang dimaksud oleh Enki. Di sana Gojo berencana membunuh Jugo. Namun setiap serangan Gojo dapat dipatahkan oleh Jugo. Di sana Gojo belum tumbang. Lalu Gojo menyerang lagi dengan jurus terkuatnya. Di sana Gojo merasa kalau serangannya tadi sudah melukai mereka. Namun salah, Jugo masih dapat berdiri dan menyerap kekuatan Gojo. Lalu menyerang Gojo dengan kekuatan campuran antara kekuatan Gojo dan kekuatan Jugo. Pada akhirnya serangan itu dapat menumbangkan Gojo. Di sana Jugo ikut tumbang karena kelelahan. Di tempat lain, Enki yang bersama Inori merasakan kehadiran seorang monster. Enki berencana akan turun tangan untuk membunuh monster tersebut. Berpindah ke Jugo dan yang lain. Di sana dua penjaga telah sadar dan berencana menangkap Jugo dan teman-temannya. Karena dua penjaga mengira kalau mereka ingin kabur dari penjara Nanba. Dan dua penjaga ini tidak mengingat atau mengetahui apa yang telah terjadi saat ini. Lalu Honai menangkap dua penjaga dan menyuruh Jugo dan Yuno untuk membuka gerbangnya. Namun di sana Yuno mendapatkan serangan yang membuat Yuno terikat oleh sebuah rantai. Ternyata serangan itu dari Gojo yang belum kalah. Kemudian Yuno menyuruh Jugo untuk pergi terlebih dahulu. Lalu Jugo pun pergi. Lalu Honai dan Trios menolong Yuno. Kemudian Trios memblok jalan agar mereka tidak ditangkap. Di sisi lain, Jugo dihadang oleh beberapa boneka penjaga. Lalu Jugo pun bertarung di sana. Karena jumlah yang terlalu banyak, Jugo sempat babak belur. Kemudian Jugo melanjutkan pelariannya untuk mencari Hajime. Kembali ke Yuno yang dikejar oleh dua penjaga dan Gojo. Di sana Honai memblok lagi jalan dua penjaga. Lalu Trios menyebur ke air untuk merebut kunci yang ada pada Gojo. Lalu Shen berpindah ke Enki dan Inori. Di sana Enki dan Inori melihat kalau Jugo dan teman-temannya sudah kabur dari penjara yang menyekap mereka semua. Kembali ke Trios yang menunjukkan pesona ketampanannya kepada Gojo yang membuat Gojo terpesona. Dan tanpa sadarnya Trios berhasil mengambil kuncinya lalu ditarik oleh Honai. Kemudian Honai melemparkan kunci itu kepada Mitsuba yang dipenjara di dekat situ. Dan kemudian Mitsuba menempeleng dua penjaga yang menyerang Yuno dan Honai. Lalu Mitsuba mendatangi Gojo dan bertarung. Mitsuba menyadarkan Gojo atas apa yang dia lakukan. Dan pada akhirnya Gojo pun tunduk. Berpindah ke Jugo yang berhasil bertemu dengan Hajime. Kembali ke Yuno yang bertemu dengan rombongan Liang. Saat berjalan mereka dihadang oleh ribuan boneka penjaga. Kembali ke Jugo yang menceritakan apa yang telah terjadi di luar sana. Lalu Jugo melepaskan Hajime dan Goku. Di sana Jugo, Hajime dan Goku juga dihadang oleh ribuan boneka penjaga.
Oke teman-teman, akhirnya part terakhir dari anime Nanbaka telah selesai. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar aku tambah semangat untuk upload konten-konten berikutnya. Oke, saya Bang Za pamit and bye-bye.